Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Iya, tepuk tangan untuk semua. Di tengah rutinitas kita sebagai seorang murid, siswa, sebagai pengajar, kita melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah ini ya. Di samping itu kita ada kewajiban bagi teman-teman yang muslim menjalankan ibadah puasa. Karena biar bagaimanapun kita sebagai umat yang beragama harus menjalankan kewajiban kita. Salah satunya ya, menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ya. Memang terlihat seperti ini ya, lelah sekali ya bagi kalian yang membantu orang tua di rumah. Tuntutan sebagai murid, kalian harus berangkat pagi, menyiapkan segala sesuatunya. Memang dunia ini tempatnya lelah, tempatnya capek. Tapi tenang aja teman-teman semua, karena capek itu cuma sebentar. Capek itu hanya ada di dunia. Nanti kalau kita sudah pulang, kembali ke Sang Holik, Sang Maha Pencipta, capek itu akan hilang semua. Jadi kalau kalian sedang capek, kalian sedang ada musibah, kalian sedang lelah, sabar. Nanti kalau sudah pulang semuanya akan hilang. Ya. Di sini saya meminta pada teman-teman semua kejujurannya, angkat tangan ya. Siapa di sini yang pernah makan buah mangga? Tunjuk tangan. Wah, hampir semua ya. Hampir semua. Siapa di sini yang pernah menanam pohon mangga? Oh, satu. Jadi hanya satu ya dari sekian banyak. Oke. Siapa di sini yang pernah makan buah bengkoang? Oh, hampir semua juga. Siapa di sini yang pernah menanam pohon bengkoang? Ada ya. Oh, ada satu di ujung. Jadi kebaikan yang kita lakukan, sedikit kebaikan yang kita lakukan akan berguna bagi banyak orang. Yang belum pernah menanam, yang belum pernah makan buah mangga bisa makan kedongdong, bisa makan bangkuang. Yang belum pernah makan mangga dia bisa makan bangkuang. Begitu pun sebaliknya. Jadi kebaikan sekecil apapun yang kita berikan kepada orang lain akan berguna bagi semuanya. Gitu ya. Jadi tanamkanlah kepada diri kalian sendiri, aku ini orang tidak baik. Maka pekerjaanku yang terpenting adalah membuat kebaikan. Apa sebabnya? Sebabnya karena aku bukan orang baik. Maka yang harus aku lakukan adalah berbuat kebaikan. Aku orang yang jahat. Maka pekerjaanku yang terpenting adalah menghindari kejahatan sebisa mungkin supaya aku tidak bertambah jahat, gitu ya pedomannya kira-kira ya teman-teman ya. Itu lebih bagus pedomannya ketimbang kita sudah merasa paling baik, merasa paling pintar, tidak akan termotivasi lagi untuk membuat kebaikan, untuk membuat kenyamanan di lingkungan masyarakat. Oke, itu pengantar sederhana dari saya. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas, minta tolong dipimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Pak absen ya. Alif. Alif. Bayu. Dede. Kaila. Siti. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Semoga kita semua yang hadir di sini diberikan kesehatan, kebahagiaan, selamat dunia akhirat. Amin. Ya, tolong dibuka buku LKS-nya, catatan-catatan minggu lalu, ya. Karena di pertemuan hari ini saya juga akan membahas pertemuan minggu lalu ya, pertemuan seperti apa, lalu pertemuan untuk minggu ini. Ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah agar kalian mampu membangun nilai-nilai kerjasama dan gotong royong untuk membentuk
kesadaran akan ancaman terhadap negara dalam bidang ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran selanjutnya yang kedua adalah agar kalian mampu menganalisis berbagai ancaman terhadap integrasi nasional. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini adalah agar kalian mampu menyaji dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu tujuan pembelajarannya. Baik, minggu lalu kita telah membahas tentang ancaman terhadap minggu lalu pelajar masih ingat kita membahas tentang apa? Di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, atau disingkat dengan apa? IPOLEK, sos. I-nya apa? Ideologi. O, politik. Sos, sosial. Selanjutnya apa lagi? Budaya. Pertahanan dan keamanan. Ya. Ancaman apa saja dibilang ideologi? Ada yang tahu minggu lalu? Catatannya dibuka. Ya, Alif. Pancasila tidak digunakan lagi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila tidak digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ancaman di bidang politik. Ada yang tahu? Kemarin minggu lalu, ya? Korupsi. Nah, korupsi itu udah seperti ciri khas negara kita ya. Bagi mereka yang duduk di singgasana sana sudah diberi kenikmatan fasilitas, gaji dan lain sebagainya. Tetapi mereka masih melakukan korupsi itu tidak didasari oleh kesadaran dari dirinya dan kurangnya bersyukur. Satu lagi sosial, budaya. Ada yang tahu minggu lalu? Ya. Jadi budaya lokal dan digantikan oleh budaya asing. hilangnya budaya lokal dan digantikan oleh budaya asing. Hilangnya budaya lokal. Apa budaya lokal kita hilang? Pakaian. Pakaian selama ini yang kita lihat di luar sana jauh dari norma-norma kesopanan adat kita karena kita menganut adat budaya timur. Banyak budaya masuk ke Indonesia dengan pakaian-pakaiannya yang terbuka, itu salah satunya. Dan untuk pertahanan dan keamanan, ancamannya seperti apa? Contohnya, ada yang tahu? Ya, Siti? Imigran gelap, pencurian kekayaan alam, dari dalam negeri, adanya gerakan separatisme di beberapa daerah di Indonesia. Ya, pencurian apa tadi? Sumber Pencurian kekayaan alam, pencurian kekayaan alam. Apa pencurian alam? Contohnya, pencurian ikan di Laut Natuna. Satu pencurian kayu-kayu bakar oleh negara-negara tetangga. Banyak sekali. Itu salah satunya ya. Oke, itu loh materi minggu lalu ya tentang ancaman ideologi di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan. Dan masuk sekarang di materi hari ini, yaitu peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam mengatasi dan membangun integrasi nasional. Ya, kita masuk ke yang B kemarin, sekarang yang C adalah peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun dan mengatasi integrasi nasional. Peran serta akan timbul jika kita memiliki kesadaran. Kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari kemauan diri
yang dilandasi hati ikhlas tanpa ada tekanan dari luar. Contohnya apa? Memberi, beramal tanpa ada paksaan dari luar, membuang sampah. Coba kalian lihat sekitar kalian, apa masih ada sampah? Nah, berarti Anda menerapkan kesadaran di lingkungan sekolah, di kelas ini. Contoh di rumah, apa saja? Membantu orang tua ketika orang tua kalian sedang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan tenaga kalian inisiatif langsung memberi bantuan tenaga. Seenggaknya kalau nggak tenaga, ya pikiran, perhatian. Pokoknya jangan ragu-ragu untuk menolong sesama, apalagi orang tua ya. Baik. Selanjutnya, konsep atau makna kesadaran dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi hati yang ikhlas atau rela tanpa tekanan dari luar untuk bertindak pada umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya. Coba, gitu ya. Jadi kita harus menerapkan kesadaran. Baik, selanjutnya membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada generasi muda merupakan hal penting karena generasi muda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini. Apa generasi muda dalam perjalanan? Contohnya Sumpah Pemuda. Ada yang tahu apal dengan Sumpah Pemuda? Ayo, nanti Bapak kasih plus nilai jika ada yang bisa menjawab, maju. Sumpah Pemuda itu ada 3. Yang pertama, ya Siti, silakan. Minggu lalu kita juga membahas tentang Sumpah Pemuda. Silakan. Ya, masih ada 2 lagi. Siapa yang tahu? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Ayo, siapa yang jawab? Maju, nulis. Nanti Bapak kasih nilai plus. Dede, ayo kita Dede. Kalau Bapak tunjukkan kayaknya deg-degan ya. Mendingan bagi yang tahu inisiatif maju. Ya, silakan Dede. Yang mencatat minggu lalu tentang sebelumnya kan Bapak sudah membahas tentang Sumpah Pemuda, tentang ancaman integrasi nasional. Itu bagi kalian mencatat, pasti kalian konsen, pasti ada. Makanya fokus pada kalian semua, jangan ngobrol pada saat guru sedang menerangkan, karena di situ banyak materi-materi yang saya ulang kembali untuk dibahas di pertemuan selanjutnya, dan itu merupakan nilai plus. Kasih lagi ke temannya, Ali, itu Dede. Siapa Dek? Kamu mau tunjuk siapa Dek? Silakan. Untuk yang ketiga, Sumpah Pemuda yang terakhir, kamu mau tunjuk apa? Ya, silakan Alif.
Ya, terima kasih bagi kalian yang sudah ya. Kebaca kan tulisannya teman-teman kan? Ya, kita sekarang baca bareng-bareng ya. Dari Bapak dulu, ntar kalian ikutin. Sumpah Pemuda. Kalian ikutin ya. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, tepuk tangan ya. Luar biasa, generasi muda ya. Harus hafal. Sumpah Pemuda kan itu perjuangan pemuda zaman dulu itu benar-benar luar biasa mempertahankan negara NKRI ini ya. Baik, selanjutnya. Kesadaran berbangsa dan bernegara tidak hanya berlaku pada pemerintah saja. Akan tetapi lebih luas menerapkan arti sadar berbangsa dan bernegara dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Kesadaran berbangsa, jadi hanya pemerintah saja yang menerapkan arti sadar dalam berbangsa dan bernegara, tapi kita semua, seluruh rakyat Indonesia termasuk saya, kalian semua di sini. Banyak tantangan di era globalisasi ini bagi negeri kita. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanah untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Jika rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Akibatnya integrasi nasional akan terganggu. Peran serta dan kesadaran masyarakat mempunyai makna bahwa individu harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan berbangsa dan bernegara Indonesia. Contohnya apa dalam lingkungan masyarakat kesadaran? Gambarnya ada yang bisa lihat? Kerja bakti dalam bermasyarakat, gotong royong, kesadaran. Jadi itu dalam lingkup yang lebih luas ya. Kalau lingkup yang lebih, konsep yang lebih kecil itu di lingkungan rumah kalian sendiri. Contohnya saluran got kalian itu umpama ada air, jangan nunggu kakak kalian menunggu untuk biarinlah ada kakak saya ini biar dia aja yang lebih tua. Jangan. Akibatnya nanti kita sendiri yang mendapat resiko itu. Got jadi mampet, saluran air jadi tersumbat. Akhirnya terjadi banjir. Jentik-jentik nyamuk, mengakibatkan penyakit demam berdarah itu. Baik, di sini Bapak akan memberikan ice breaking ya bagi teman-teman, kayaknya sudah mulai lelah, mengantuk. Jadi sedikit ice breaking dari saya yang membuat kalian agak sedikit refresh ya. Jadi ini adalah untuk melatih konsentrasi kalian. Ingat, ikuti kata-kata saya, ikuti kata-kata saya ya. Kalau saya bilang ke depan, kalian ke depan. Kalau saya bilang ke belakang, ke belakang. Kalau saya bilang ke kanan, kalian ke kanan. Kalau saya bilang kiri, kiri. Paham nggak? Kalau saya bilang ke depan, kalian tangan ke depan. Saya bilang belakang, belakang, kiri, kanan ya. Yuk, silakan berdiri. Konsentrasi ya, yuk. Konsentrasi, ikuti kata-kata saya. Yang salah, nanti akan Bapak kasih pertanyaan
pertanyaannya. Pertanyaan tentang materi ini. Jadi bagi kalian tadi yang menyimak, maka itu tenang aja, nggak bakal jadi halangan untuk kalian menerima pertanyaan dari Bapak, ya. Konsentrasi, ikuti kata-kata saya. Tangan di belakang, semua. Depan, belakang, depan, belakang, kanan kalian, kanan nggak usah kanan kalian, Dede kanan, itu kiri, kanan kalian. Ulangi ya. Ini baru percobaan ya. Tangan ke belakang semua. Depan, belakang, depan, belakang, kanan, kiri, kanan, belakang, depan, kiri, kanan, belakang. Ya, selanjutnya yang kedua, ini masih terfokus ya, tepuk tangan untuk semua. Terfokus. Sekali lagi, masih ada satu lagi. Ikuti kata-kata saya. Tangan ke atas semua. Ikuti kata-kata saya, konsentrasi. Pegang kuping. Sekali lagi. Pegang hidung. Sekali lagi. Angkat tangan. Pegang mata kalian. Ya, semua konsentrasi. Tepuk tangan untuk semua. Ya, bagus. Silakan duduk kembali. Jadi kalian, wah, bagi yang jawab nih, wah selamat, nggak dapat pertanyaan dari Pak Supri nih kayaknya, wah selamat. Berarti kalian terjaga konsentrasinya sampai saat ini. Ya, bagus. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya kita masih di materi ya. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional, diantaranya sebagai berikut. Tidak membeda-bedakan keragaman, misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. Tidak membeda-bedakannya. Jadi jangan kalian rasis tahu rasis kan, memilih-milih yang Jawa dengan Jawanya, yang berteman dengan Jawanya, yang Sunda berteman dengan Sundanya, yang Padang berteman, jangan kayak gitu. Itu namanya membeda-bedakan. Jadi kalian tetap kembali ke Bhinneka Tunggal Ika. Baik, selanjutnya menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang kalian anut. Yang Muslim kewajibannya berpuasa, sholat 5 waktu. Yang non-Muslim beribadah ke gereja dan lain sebagainya. Selanjutnya membangun kesadaran. Nah, ini yang sangat berat. Kesadaran itu sangat berat. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Membangun kesadaran itu berat ya. Saya punya pengalaman pribadi. Di tempat saya, rumah saya itu ada orang bekerja di toko beras. Itu dia manggul nggak kuat manggul itu beras. Terus dia minta tolong, ada di gudang itu ada temennya, ada 5 orang, tapi Mas tolong ini nggak kuat aku ini, bantu. Alah, Golkar kok kamu kok. Iya, Golkar. Dia bilang karena yang di gudang itu PDIP sama P3. Dia nggak mau nolong. Setelah ngaku orang itu si Kemi, namanya Kemi kalau nggak salah, Kemi udah ngaku P3 baru ditolong gitu. Makanya kalian jangan menolong, jangan pilih-pilih. Tolong ya tolonglah tanpa ada identitas. Ya tolong gitu. Sumpama ada orang kejut-kejut di jalan, masa kalian udah mau mati keserempet, masa udah kejut-kejut kalian tanyain dulu, agamamu apa? Islam. NU apa Muhammadiyah? HTI tinggal, nggak ditolong. Pokoknya kalau nggak segolongan tuh nggak ditolong. Kalian jangan seperti itu ya. Jadi tolonglah berbuat baiklah
gitu ya. Iya, betul. Selanjutnya, melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. Apa contoh fasilitas umum? Jembatan penyeberangan, apalagi zebra cross, betul Dede. Apalagi? Halte bus, halte busway, banyak sekali harus kita. Ayo apalagi? Masa cuma segini doang? Apalagi? Parkir mobil, itu fasilitas kita harus gunakan dengan baik itu. Membuang sampah, ada tempat sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, selanjutnya tugas ya, tugas kelompok. Bapak akan bagikan kelompoknya. Nanti perwakilan saja dari ketuanya ya, satu untuk presentasi untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan ya. Dibuka materinya kembali yang kemarin, nanti akan Bapak tulis ya soalnya ya. Ada 5 pertanyaan, nggak jauh-jauh, paling dari materi yang hari ini dan minggu lalu. Bagi kalian yang mencatat pasti ada. Ya, silakan dicatat soal-soalnya. Nanti perwakilan aja dari masing-masing kelompok, ada 5 kelompok ya, karena muridnya di sini masih lumayan kehadirannya ya, banyak. Jadi perwakilan kelompoknya dipresentasikan. Ya, silakan waktunya ya. 15 menit cukup ya. Ya, silakan. Dibuka buku materinya, dibuka kembali, boleh berada di internet. Sudah? Dede, udah Dek? Siti udah? Ya, sembari nunggu teman-teman yang lain mengerjakan, bagi yang sudah menjawab soalnya, boleh perwakilan dari kelompok kalian masing-masing satu untuk jawaban kalian satu. Ya, bagi yang sudah silakan. Ya, Siti, nomor berapa? Satu ya, silakan. Maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa kebinekaan adalah sesuatu berkah yang diberikan Allah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang harus dikelola dengan baik, karena jika terkelola dengan baik dapat meminta potensi yang menguntungkan kesatuan bangsa dan pada akhirnya kemajuan, karena rakyat sudah terbiasa hidup dalam suasana keanekaragaman, dan bila sudah terbiasa bekerja sama dengan baik di lingkungan yang multikultural dapat memudahkan kerjasama dengan negara lain, sementara bila tidak dikelola dengan baik akan memecah belah negara karena adanya fanatisme kesukuan atau golongan yang sempit. Ya. Nomor selanjutnya ada, oh ya, nomor 2, Kayla. Nomor 2, nggak apa-apa ngajak, yang penting bagi kalian yang udah selesai aja sembari nunggu teman-teman yang lain yang udah. Ya, Alif, nomor berapa Alif? Nomor berapa? 2. Ya, silakan Alif. Ancaman militer tentu sangat berhubungan dengan HANKAM karena berpotensi mengganggu rasa aman dan damai dalam negara. Contohnya, invasi Rusia di Ukraina Timur yang mengakibatkan goyahnya pemerintah dan pertahanan Ukraina, plus mengakibatkan ribuan rakyat mengungsi di Ukraina Barat. Manuver Tiongkok di Laut Cina Selatan juga merupakan ancaman HANKAM karena secara arogan menguasai pulau Parsi yang disengketakan oleh beberapa negara ASEAN dan mengancam ketidakstabilan keamanan kawasan Asia karena langkah Tiongkok yang tidak menghiraukan saran PBB mengenai isu tersebut, plus diduga telah membangun pangkalan militer di sana. Ya, tepuk tangan untuk Bayu, untuk Alif. Selanjutnya, ada yang sudah selesai? Ya, Kayla, silakan Kayla. Ya, nomor 3.
Ya, tepuk tangan untuk Kayla. Beli aplusan ya. Nomor selanjutnya ada yang sudah selesai? Dede, silakan Dede Hermawan, monggo. Pak, Ya. ancaman non-militer kini lebih berhubungan dengan globalisasi yang kental dengan gaya hidup barat yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, serta penggunaan gawai canggih umumnya menggosisituasi penggunaan secara tidak langsung dan membuat menjadi lebih individuasi. Udah? Ya, beli aplusan untuk Dede Hermawan. Terakhir, nomor 5. Ada yang udah? Ya. Sebelum masuk kesimpulan pembelajaran pagi hari ini, ada yang udah nomor 5? Saya Pak. Ya, Bayu. Silakan Bayu Saputra. 5. Ancaman keberagaman dari dalam negara seperti penggerahan massa dan parasitisme umumnya berasal dari ketidakadilan sosial, ekonomi atau rendahnya rasa toleransi dengan sesama yang bisa menimbulkan prasangka buruk dan kecemburuan sosial. Hal ini yang belum sepenuhnya teratasi hingga saat ini bisa mengancam kebinekaan karena menimbulkan benisme sempit yang tidak bisa menerima perbedaan dalam masyarakat. Inilah yang bisa memunculkan parasitisme karena keadaan tersebut. Ya, beli aplusan untuk Bayu dan untuk kalian semua. Ya, kesimpulan dalam pelajaran pagi hari ini adalah negara yang berdaulat tidak akan terlepas dari sebuah ancaman, baik militer maupun non-militer. Ancaman tersebut harus diatasi karena keberadaannya bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Agar terciptanya negara Indonesia yang aman dan bebas dari berbagai ancaman ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan harus dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan membangun dan meningkatkan kesadaran dari dalam diri sendiri. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Ada hikmah yang kita bisa petik dari berbagai ancaman yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, agar semua kita meningkatkan kesadaran ya dalam konsep yang lebih kecil di lingkungan keluarga serta konsep yang lebih besar umumnya untuk negara Indonesia. Baik, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Setelah itu ditutup doa oleh ketua kelas. Satu lagi, tugas untuk kalian ya, untuk PR kalian adalah peran serta kalian di dalam lingkungan kalian masyarakat. Peran kalian apa aja? Misalnya dalam lingkungan keluarga membantu orang tua. Jadi kalian bikin paragraf tugas kalian minggu depan itu ya. Ya. Demikian pembelajaran pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan umumnya untuk kalian semua. Terima kasih. Kesempurnaan hanya milik Allah, kelemahan hanya milik kita sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipimpin untuk penutup doanya. Ya. Min. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum.